Tsumma qala hafizahullahu taala adab syurb. Adab minum. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qa'ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum berdiri. Taib. Larangan di sini kata para ulama ada berbeda pendapat di kalangan para ulama dalam menyikapi larangan ini. Ya. Ada yang mengatakan bahwa larangan ini tetap bersifat haram. Ya, bersifat apa? Haram. Ya. Adapun hadis-hadis dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ali bin Abi Thalib, juga ada dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan selainnya yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan minum berdiri, maka mereka takwil pada keadaan tertentu. Iya, mereka takwil pada keadaan tertentu. Misalnya Nabi SAW pernah minum air zam-zam berdiri. Kata mereka, kata para ulama bahwa beliau minum zam-zam berdiri karena padat ketika itu, tidak memungkinkan duduk. Ya, dan ini tentunya takwil yang kurang bisa diterima. Ya. Kenapa? Kenapa kurang bisa diterima? Karena kalau minum duduk itu wajib dan dilarang, diharamkan minum berdiri, apa susahnya Nabi menyuruh sahabat minggir dulu sedikit, saya mau duduk minum, kan begitu? Beliau Nabi. Ya, bahkan walaupun bukan seorang nabi, misalnya seorang pemerintah suruh kasih space dulu mau minum duduk, kan tidak ada masalah. Ya, maka alasan mengatakan bahwa sahabat terlalu ramai ketika itu tidak memungkinkan beliau duduk, ini alasan yang kurang tepat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya makruh. Hukum minum berdiri hukumnya apa? Makruh. Yani larangan di sini yang menunjukkan haram diturunkan derajatnya ke derajat makruh dengan adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Iya. Dan sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya ini bukan makruh, cuman khilaful aula. Yani makruh itu derajatnya di bawah khilaful aula. Makruh di atas, kemudian khilaful aula di bawahnya. Maksudnya apa? Boleh minum berdiri, boleh, tidak makruh, tapi lebih utama. Lebih utama duduk. 6. Jelas sampai sini ya? Iya. Dan ini mungkin yang yang lebih tepat, bahwa minum berdiri demikian pula makan berdiri, ya. Minum berdiri dan makan berdiri hukumnya mubah. Dan karena itulah Nabi SAW melakukannya di hadapan para sahabat. Ya, di hadapan para sahabat untuk menunjukkan apa? Bolehnya minum berdiri. Namun kalau ditanyakan yang mana paling afdol, ya, yang paling afdol adalah apa? Duduk. Ya. Jelas sampai sini? 6. Ini tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat berdiri hukumnya mubah. Ya, hukumnya apa? Mubah. Apalagi kalau ada hajat kebutuhan berdiri, ya. Misalnya dia datang ke standing party, ya kan gitu. Standing party orang semua berdiri. Ya. Dia pergi duduk. Ya, tapi ya kita tidak larang, cuman dilihat kondisi tentunya. Ya. Dan Nabi SAW minum berdiri dalam beberapa keadaan, bukan hanya di haji wada itu, tapi juga Nabi SAW pernah dimasuk ke rumahnya salah seorang sahabat, saya lupa, Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau mendapati apa? Ada syannun mu'allaqah, ada bejana minum tergantung itu. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau mau minum air dingin kan tidak ada kulkas tuh. Nah, masukkan ke bejana, ke kulit ke kulit bukan kendi, kulit ini, bejana yang terbuat dari kulit, ya, kayak mungkin pernah dilihat di televisi, ya. Jadi bejana terbuat dari kulit kemudian digantung. Nah, karena dia kulit hewan, akan terjadi proses karena dia digantung akan mendinginkan air tersebut. Jelas sampai sini ya? Itu di zaman dahulu. Nah, Nabi SAW pernah mendapati bejana seperti itu tergantung di rumahnya Anas bin Malik. Kemudian beliau mengambil dan minum dari mulut min fi al-kirba. Ya, al-kirba bukan kirba itu ya, bejana yang terbuat dari kulit. Ya. Maka beliau minum dan menyentuhkan bibir beliau ke mulut bejana tersebut. Ya, sambil kalau beliau mau, seandainya misalnya kita bilang kalau tadi para sahabat itu karena terlalu sesak penuh, ini sekarang tidak ada orang, beliau sendiri. Ya, kalau beliau mau kan tinggal beliau turunkan, terus beliau duduk, kemudian minum, ya kan? Karena tidak ada orang. Tapi beliau tetap minum berdiri padahal tidak ada orang di situ, menunjukkan hukum asalnya memang mubah, tidak ada masalah minum berdiri itu. Ya, maka Ummu Sulaim ketika melihat Nabi SAW seperti itu, beliau langsung potong famil kirba itu. Beliau potong itu mulutnya itu bejana kulit itu dipotong untuk dijadikan tabarruk, berkah dengan liurnya Nabi SAW yang melekat di situ. Ya. Dan beliau berdiri, tidak ada orang, dalam kondisi tidak ada hal yang mendesak untuk duduk, tapi beliau tetap berdiri.
Jelas sampai sini? Ya, maka menunjukkan bahwa hukum minum berdiri hukumnya mubah, tidak makruh sama sekali. Ya, cuman memang kalau kita mau pandang dari sisi tertentu, ya maka yang paling afdal memang duduk. Ya, namun sengaja Nabi SAW melakukan dalam beberapa momen menunjukkan boleh dan tidak makruh sama sekali. Dan dari sisi kesehatan, ya, para pakar kesehatan juga mengatakan bahwa memang duduk lebih bagus. Makan dan minum sambil duduk itu lebih bagus bagi usus dibandingkan apa? Berdiri. Tapi sekali lagi ini hukumnya adalah hukum yang benar dalam masalah minum berdiri adalah mubah. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fil ta'ami wasyarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup makanan dan minuman. Iya. An-nafakh, meniup, ya, meniup dengan mulutnya. 6. Meniup dengan mulutnya. Apapun tujuannya ditiup. Ya, saya kira jelas dari sisi kesehatan ya. Karbon dioksida yang keluar dari mulut dari pernafasan kita itu tidak bagus. Maka tidak selayaknya meniup makanan. Karena itulah diantara sunnah, ya, diantara sunnah adalah kalau memakan makanan yang tidak terlalu panas, iya. Nah, kalau dia membutuhkan makanan atau tidak bisa memakan makanan yang panas dan dia membutuhkan makan segera, maka dia dinginkan dengan yang lain, jangan dia meniupnya. Dikipas dengan kipas atau yang semacamnya, ditaruh di tempat terbuka yang ada angin, ya, biar cepat berkurang panasnya, bukan dengan cara ditiup. Taib. Ini adab yang kedua, tidak meniup makanan, tidak meniup makan dan minuman. Adab yang ketiga, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Adab berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian itu minum, maka jangan dia bernafas di dalam bejana. Nah, kalau tadi udara yang keluar dari mulut, ini udara yang keluar dari hidung, sama-sama karbon. Sama-sama karbon dioksida, kan begitu. Ya, yakni kalau dia minum, ya, kalau dia minum kemudian dia ingin bernafas, ya dia jauhkan minumannya supaya nafasnya tidak masuk ke dalam air tersebut karena bisa merusak kualitas airnya. 6. Ini berhubungan dengan adab berikutnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarab salasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bernafas ketika minum 3 kali. Maksudnya bernafas fi syarab, bukan bernafas pada minuman, tapi bernafas ketika minum. Maksudnya kalau beliau minum, anggaplah minum 1 gelas, maka ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, beliau minum, kemudian beliau lepaskan, beliau jauhkan, kemudian beliau bernafas. Kemudian minum lagi, kemudian bernafas, kemudian beliau minum lagi sampai habis, setelah itu bernafas. Itu maksudnya 3 kali. Ya, jadi minum 1, jauhkan, tarik nafas, keluarkan. Ya kan? Atau keluarkan nafas. Kemudian yang kedua, ya, jauhkan, ini sudah nafas yang kedua. Ya. Kemudian minum lagi terakhir, habiskan, kemudian baru nafas yang ketiga. Taib, nafas yang ketiga. 6. Ini sunnahnya. Itu lebih arwah kata Nabi SAW, lebih menghilangkan dahaga dibandingkan 1 kali tuangan langsung habis. Ya, lebih bagus untuk pencernaan dan juga lebih menghilangkan dahaga. Kalau diminum 3, dibagi 3. Ya, dibagi 3. Taib. Kalau misalnya minumannya kayak botol, ya, yang lubang botolnya atau mulut botolnya cuman pas untuk mulut, ya ini tidak ada masalah sambil bernafas, karena nafasnya tidak ke dalam air. Tapi tetap saja lebih utama mengamalkan sunnah, yakni mau gelas ataupun botol yang kalaupun dia bernafas tidak masuk udaranya ke dalam, nafasnya ke dalam, maka tetap lebih utamanya dia membagi sebagaimana yang disebutkan tadi. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini berkenaan dengan adabus syurb. 6.